Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 4B. Saat ini Mu'alimah sedang berbicara ini pagi-pagi jam 9:45. Nah, hari ini Mu'alimah akan menerangkan tentang pelajaran antum semua. Pelajaran antum semua tentang IPS. Apa yang belum kalian ketahui tentang negara maju yang tidak memiliki sumber daya alam? Antum semua tahu kan bahwa Indonesia itu mempunyai sumber daya alam yang banyak. Indonesia adalah negara yang sangat kaya dan mempunyai sumber daya alam yang sangat banyak. Tapi di dunia ini ada banyak negara maju yang sumber daya alamnya sedikit. Dia maksudnya seperti ini, tidak semua negara memiliki kekayaan alam yang melimpah seperti Indonesia. Hal ini mengharuskan negara-negara tersebut melakukan impor untuk memenuhi kebutuhannya. Namun, ada juga negara-negara maju yang mampu mengatasi masalah tersebut. Beberapa negara berikut ini memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik, tingkat perekonomian yang tinggi, tetapi memiliki sumber daya alam yang sedikit. Nah, antum mau tahu kan negara-negara apa aja yang memiliki tingkat perekonomiannya tinggi, kualitas sumber daya manusianya baik, tetapi sumber daya alamnya sedikit. Nah, yang pertama, antum belum pernah ke sini kan? Yang pertama adalah Mu'alimah udah pernah loh ke negara ini. Yang pertama ke Belgia, tapi cuma lewat mimpi. Nah, Belgia hanya memiliki sedikit sumber daya alam. Belgia harus mengimpor bahan baku mentah atau setengah jadi yang kemudian diolah untuk diekspor. Satu-satunya sumber daya alam yang dimiliki Belgia adalah batu bara. Sedangkan untuk bahan baku, Belgia bergantung impor dari negara lain, contohnya negara Indonesia. Saat ini, Belgia berhasil menjadi salah satu negara maju dalam hal ekonomi. Nah, Belgia mengekspor mesin dan peralatan, bahan kimia, berlian yang telah diolah, produk logam, sampai makanan. Nah, untuk itulah kenapa Belgia, karena dia memiliki sumber daya alam yang sedikit, mereka mengekspor sumber daya alam dari negara lain. Nah, yang kedua, Italia. Siapa yang tahu Italia, yang pernah dengar Italia? Nah, Italia ini tercatat sebagai negara yang mengimpor 92,5% minyak bumi dan 91,2% gas alam. Tentunya saja ini tidak sebanding dengan apa yang ada di Indonesia. Namun, sumber daya alam Italia memang terbatas sehingga harus mengandalkan impor dari negara lain. Akan tetapi, Italia termasuk negara maju. Italia mengekspor produksi tekstil dan otomotif. Nah, itu Italia. Yang ketiga, Jepang. Siapa yang tahu dengan negara Jepang? Jepang hanya memiliki sumber daya alam yang jumlahnya terbatas. Kalian tahu kan Jepang itu adalah negara paling maju di dunia? Jumlahnya terbatas dan tidak cukup menopang pertumbuhan ekonomi Jepang. Untuk kebutuhan bahan baku, Jepang sangat bergantung pada impor luar negeri. Akan tetapi, kurangnya sumber daya alam yang ada di tempat itu menghalangi Jepang menjadi negara maju dalam bidang teknologi. Nah, Jepang mengekspor barang-barang elektronik serta kendaraan bermotor ke seluruh Indonesia. Nah, ada Honda, mobil, itu buatan-buatan Jepang, seperti kalau mobil contohnya Mitsubishi. Kalau HP contohnya Sony, kayak HP Mu'alimah nih, HP Sony ini dari Jepang. Nah, yang keempat adalah Korea Selatan. Kenapa Korea Selatan? Korea Selatan itu kan sangat maju negaranya. Nah, sumber daya alam di Korea Selatan ini sangat terbatas juga loh guys. Maksudnya, Korea Selatan bergantung pada bahan impor dari luar negeri untuk menopang industri dalam negeri dan kebutuhan penduduknya. Nah, kebangkitan Korea Selatan di bidang industri dimulai sejak tahun 1960-an.
Korea Selatan mulai terkenal sebagai negara pengekspor komputer, baja, kapal, otomotif, sampai barang-barang elektronik. Nah, itulah sebabnya kenapa Korea Selatan mengambil sumber daya alam ke negara-negara lain. Yang kelima adalah Singapura. Singapura ini dekat dari mana? Dari Kepulauan Riau, dari Batam. Nah, kalau seandainya antum jalan-jalan ke Batam, antum main ke tepi pantai, nanti dari tepi pantai akan nampak Singapura dari situ. Nah, kekayaan alam antum tahu kan Singapura itu kecil. Singapura itu adalah wilayah yang kecil, tapi mereka sangat maju. Kekayaan alam Singapura bisa dikatakan sangat sedikit. Luas wilayahnya juga sangat kecil. Kan udah Mualimah bilang tadi, luas wilayahnya kecil, tapi mereka maju karena sektor perekonomiannya bagus. Akan tetapi tingkat perekonomian Singapura itu sangat tinggi sehingga bisa dibandingkan dengan negara-negara Eropa. Sebesar 48% ekspor Singapura merupakan barang hasil olahan ulang yang kemudian diekspor. Antum tahu bahwa barang-barang second atau barang second adalah kedua, maksudnya barang-barang second yang antum pakai mungkin ada yang berasal dari Singapura. Karena dari Batam itu mereka mengambil barang-barang second yang ada di Singapura, mereka jual di sana. Dan di Batam itu juga ada namanya pasar second. Nah, untuk sedikit pengetahuan antum ya, kalau nanti antum ke Batam antum tahu. Nah, Singapura merupakan barang hasil olahan ulang yang kemudian diekspor. Nah, Singapura mengekspor makanan dan minuman, obat-obatan, serta bahan kimia. Nah, sekarang negara yang keenam. Apa negara yang keenam? Swiss. Kalian tahu Swiss kan? Kalau kalian nggak tahu, kalian cari di Google ya, di gulu-gulu. Nah, Swiss tidak memiliki sumber daya alam yang bisa diandalkan, sehingga sangat bergantung pada impor. Kalian tahu impor kan? Kalian sudah mengerti dan sudah memahami apa itu impor, apa itu ekspor. Kalau keluar, kalau impor ke dalam. Swiss pun memusatkan perhatian pada industri pertanian, khususnya proses pengolahan makanan. Swiss juga terkenal sebagai negara penghasil jam tangan mewah yang diakui secara internasional. Merek jam tangan Swiss yang terkenal diantaranya adalah Rolex, Swatch. Ekspor utama Swiss adalah bahan kimia, mesin, jam tangan, produk pertanian, dan bahan makanan. Dan yang ketujuh adalah, atau yang terakhir adalah negara maju yang memiliki sumber daya alam sedikit, yaitu Taiwan. Nah, Mualimah mau cerita nih, setelah Perang Dunia II berakhir, Taiwan menghadapi krisis sumber daya alam. Mereka terpaksa mengimpor bahan baku dari luar negeri. Meski begitu, Taiwan berhasil menjadi negara industri yang maju, khususnya dalam bidang semikonduktor. Kalian tahu konduktor, penghantar listrik dan kalor. Kalor itu tahu? Panas. Pada barang-barang elektronik khususnya. Nah, pada tahun 2010, Taiwan menggeser Jepang sebagai produsen semikonduktor nomor 1 di Indonesia. Nah, Taiwan mengekspor komputer. Nah, apa saja yang diekspor oleh Taiwan? Komputer, barang elektronik, mesin, tekstil, plastik, semikonduktor, dan bahan kimia. Nah, mungkin segitu penjelasan yang Mualimah terangkan hari ini untuk antum semua. Semoga antum semua bisa memahami apa yang telah Mualimah berikan dan menjadi manfaat untuk antum semuanya. Nah, sekian dari Mualimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.